Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Saudara sayyidat Bapak Ibu yang dimuliakan, puji syukur kehadirat Allah SWT di pagi hari ini kita bisa hadir bersama-sama kembali dalam majelis kajian Al-Arabiyah wa Tilawah wa Tarjamah. Salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarganya, para pengikutnya semua. Bapak muliakan, mari kita awali bersama-sama alim kita di pagi hari ini dengan membaca umul kitab surah Al-Fatihah. Bapak Ibu muliakan, kita terakhir kita bicara tentang huruf tamannya, yaitu di buku kita itu di halaman 105. Kita akan lanjutkan halaman 106 buku kita. Pasal 13 huruf taraji wal isfaq. Huruf taraji wal isfaq. Baik. Tafadhal Said Fuji, Pak Fuji mau dibaca Pak? Pasal 13. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal 13 huruf taraji dan isfaq. Nomor 1, la'alla, artinya semoga. Fungsinya adalah huruf taraji digunakan untuk harapan yang mungkin terwujud dan diinginkan. Contoh, semoga anak yang rajin itu berhasil. Nomor 2, la'alla, artinya barangkali. Fungsinya adalah kekhawatiran terjerumus pada hal-hal yang dibenci. Contohnya, la'allaka bakhiyun nafsaka ala atharihim. Barangkali engkau akan membunuh dirimu karena ulah mereka. Ya, demikian Ustaz. Alhamdulillah, makasih, jazakallah khair. Amin. Jadi ada namanya harfut taraji wal isfaq. Pada kata la'alla itu Bapak-bapak Ibu yang muliakan, tidak semua kata la'alla itu artinya moga-moga. Tidak semua kata la'alla itu artinya mudah-mudahan. Kalau mudah-mudahan itu namanya taraji. Ada satu lagi la'alla, tetapi di situ bisa jadi, artinya itu barangkali, gitu ya, barangkali bisa jadi. Jadi misalkan pada surah Al-Kahfi, ya, surah Al-Kahfi, la'allaka bakhi'un nafsak ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Atau dalam ayat lain, la'allaka tariqum ba'da ma yuha ilaik. Jadi la'alla di sini bakhi'un nafsak, itu artinya kan membunuh diri. Jadi la'allaka bakhi'un nafsaka tidak tepat kalau diterjemahkan semoga engkau membunuh dirimu. Nah, enggak pas ya. Wahai Nabi, jika mereka tidak mempedulikan dakwahmu. Tapi saking dahsyat, saking beratnya, boleh jadi kamu akan membunuh dirimu. Gitu. Jadi bukan semoga, bukan juga mudah-mudahan, tetapi kalau isfaq itu artinya barangkali. Betapapun maknanya berbeda, berubah antara la'alla yang artinya mudah-mudahan, isfaq yang artinya barangkali, boleh jadi, bisa saja, begitu tuh. Itu kedua-duanya tetap
menjadikan atau masuk pada jumlah ismiyah. Ya, jumlah ismiyah. Artinya kalau dia jumlah ismiyah, dia akan tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Ya. Coba akan kita lihat, praktikan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu ada 5 nomor. Silakan diberi harakat. Lalu setelah ditentukan ini kategorinya tarajji atau isfaq. Oh, mohon maaf ada yang kurang ini. Ya. Oke, di atas. Jadi setelah diletakkan alat lalu diberi harakat. Nah, kira-kira nanti nomor 1 itu tarajji misalkan, atau nomor 1 itu isfaq. Begitu nomor 2, 3, 4, 5. Sebagai gambaran, apa itu tarajji? Harapan. Karena dia harapan, maka artinya biasanya semoga atau mudah-mudahan. Yang kedua isfaq. Isfaq itu ada kekhawatiran. Gitu ya, ada kekhawatiran, ada harapan, tapi ada diselingi dengan takut atau khawatir. Harapan campur kekhawatiran. Gitu ya. Nah, kira-kira itu gitu. Silakan. Jadi ya talib tentu sudah mahfum, artinya ya talib siswa artinya. Kalau najih apa najih? Berhasil. Selesai dalam ujian. Iya. Oh ya. Imtihan itu kan selesai ujian. Mantap. Sudah tahu semuanya ternyata. Sudah tahu semua. Kira-kira biar lagi kebenaran aja. Itu artinya semoga murid-murid itu selesai dalam ujian. Masya Allah. Nomor 1, mungkin begitu Pak Ustadz kali ya. Makanya nanti dilihat dia dulu. Dulu. Imtihan. Terus kalau apa namanya? Khusar apa khusar? Kerugian. Kerugian benar. Manusia dalam kerugian. Betul. Alal insanu fi khusrin illam yastuku. Kalau turafik apa turafik? Menyertai gitu ya, Kak? Atau menemani? Iya, menemani, betul. Bis syafar, di dalam perjalanan maksudnya ya. Iya, betul, benar. Kalau tarham apa tarham? Menyayangi. Terus kalau kaslan apa kaslan? Malas. Terus yastahid apa yastahid? Bersungguh-sungguh. Iya, bersungguh-sungguh. Sungguh-sungguh ya. Baik, kita nomor 1, tafadhal. Pak Haji Komar, Pak Haji Samsul Komar. Try ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. La talibu naji fil imtihan. Semoga la'alat talibi najihun fil imtihan. Semoga
murid-murid selesai di dalam ujian. La'alla taliba. Iya, la'ala taliba ya. La'ala taliba. Najihun Najun fil imtihan. imtihan. Semoga murid-murid selesai di dalam ujian. Lulus. Lulus ya. Bahasa singkatnya lulus lah. Jadi semoga ya, semoga murid atau siswa itu sukses lulus di ujian. Jadi semoga atau barangkali? Semoga. Semoga. Semoga ya. Semoga harapan kan? Iya. Oke, jadi kalau gitu namanya lalanya apa nih? Lalanya taraji. Taroji. Nah, jadi lalanya taraji. Betul, taraji. Bu Faiza nomor 2. Terlambat dia, Bu. Pak. Oh, belum ada. Ya Allah. Jadi kayaknya udah masuk deh. Ya. Bu Ika nomor 2, Bu Ika. La'ala al-insana fi khusrin illam yasduku. Jadi la'alanya kayak gimana? La'alal insan ya? Ya, insana. Insana itu insano. Tunggu, Pak. Insanu. Insano. Fi Begitu. khusrin. Ya, ya. La'ala insanu. Fi khusrin. Insana atau insano? Insanu, Ustaz. Lala itu huruf apa? Huruf apa tadi? Saudaranya si Kana itu. Isfaq. Iya, Isfaq. 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 Jadi ini teman-temannya Lala itu teman-temannya Kana atau teman-temannya Ina? Teman-temannya Kana. Iya. Lala temannya Ina, Bu. Oh iya, sorry, temannya Ina. Insana berarti ala insana. Iya, Lala Iya. insana. Ya khusrin illam yastuqu. Apa nih artinya nih, coba Bu Ika? Barangkali maksudnya seorang manusia dalam kerugian jika tidak tidak jujur ya. Jujur. Berarti isfak ya. Isfaq berarti Oke. Bisa saja ya, atau barangkali manusia itu manusia itu rugi jika tidak jujur. Bisa saja barangkali manusia itu akan rugi. Ya. Oke, jadi lalanya huruf apa ini? Isfaq. Isfaq, ya. Nah, kita kan di sini kan tidak bilang semoga ya, mudah-mudahan manusia itu rugi jika tidak jujur. Ya, sebenarnya tergantung feeling kita juga. Kalau kesel sama orang kan gitu juga ya. Mudah-mudahan rugi dagangannya, gitu ya, karena nggak jujur. Jadi berarti tergantung bagaimana memahami konteks kalimat. Kalau dia maknanya adalah harapan doa atau doa, maka namanya taraji, raja tadi harapan. Tapi kalau maknanya adalah satu kekhawatiran, itu namanya isfaq. Gitu. Nomor 3. Mandang Ustaz. Ya, Mandang. Oh iya tuh kan. Oh, alhamdulillah. Silakan Bun. La'ala salamata tarafi'uka fis safari. La'ala. Ulang Bun. La'ala salamata tarafi'uka fis safari. La'ala salamata turafiku. Ya turafi'uka fis safari. Safar.
taraji. Taraji. Apa artinya sih, Bun? Semoga keselamatan menemanimu dalam perjalanan. Wah, bagus banget tuh. Semoga keselamatan. Semoga keselamatan bersamamu. Kamu selama perjalanan. Bisa saja. Bisa saja kamu selamat dalam perjalanan gitu. Bisa nggak kalau gitu tuh? Jadi kalau gitu la'alanya huruf apa ini, Bun? Taraji. 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 Nomor 4. Kalau untuk tahunya berarti nggak ada ciri-ciri, cuman Nggak harus ada. tahu artinya ya. Dari sisi makna, betul. Dari sisi makna saja. Ya, oke, Pak Herman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. La'alla al-umma tarhamu abna'uha. Abna'aha. Abna'aha. Iya. La'alla al-umma tarham abna'aha. Apa artinya itu, Pak? Semoga ibu itu menyayangi anak-anaknya. Iya. Tarhamu abna'aha. La'alla al-umma. Kan gitu ya. Oke. Jadi al-umma di sini kira-kira apa namanya, jadi isfaq atau taraji? Ini taraji. Taraji. Maka artinya semoga ibu menyayangi anaknya. Barangkali ya. Kalau kita ganti al-umunya itu menjadi al-jariyah, pelayan, pembantu. Al-jariyah. La'al al-jariyata tarhamu abna'ah. Apa namanya? Abna'aha. Al-abna'. Oh, maf'ul bih. Al-abna'a, anak-anak. Boleh jadi kalau di sini artinya bisa jadi bukan semoga ya. Bisa saja begitu ya. Bisa saja pelayan pembantu itu menyayangi anak-anak. Bukan anaknya sendiri, anak-anak. Atau anak-anak tuannya ya. Kalau artinya bisa saja, berarti Bapak Ibu ini namanya isfaq. Isfaq itu ada kekhawatiran, harapan tapi diimbangi dengan kekhawatiran. Ustadz, kalau al-jariyata sinonimnya yang lain, al-khodamu. Al-khodimah bisa nggak? Boleh bisa. Kayaknya suaranya apa suaranya? Perasaan saya lebih enak bicara soal khodam daripada al-jariyah. Bicara soal pelayan ya daripada pembantu. Iya. Pembantu agak kurang enak kedengaran di kuping. Oh, kalau pelayan kan orang banyak menggunakan pelayan ya, khodam daripada pembantu. Oke, boleh. Bahasa Indonesia aja asisten rumah tangga itu lebih hebat lagi. Khodimah. Al-khodimah. Iya, cuma sebagian orang khodimah itu nanti bilang jin. Enggak sih, itu Ya. Dia punya khodam nih. Oh, jin. Nah, itu yang masih suka melihara khodam itu. Orang Brebes itu, kalau orang Cirebon sama Tegal nggak ada. Al-khodimah. Al-khodimata. Al-khadimata. Kenapa sih dibaca khadimata? Karena la'ala itu tansibul isma wa tarfa'ul khabar.
Karena dia temannya Ina ya. Temannya Ina. Kalau temannya Ina, manfaatkan Oh, isim. Bisa dikatakan isim la'ala gitu, Ustaz. Iya, betul. Jadi khadimah itu isim la'ala. Ini di bawah. Terakhir coba Bu Rima. La'alal kaslana yajtahidu ba'dal fasli. Alal Kaslana kaslana yajtahidu yajtahidu ba'dal fashal. Apa sih artinya, Bu? Nah, makanya bingung saya Ustadz. Barangkali kemalasan, ini kan setelah kegagalan ya. Nah, yajtahidu mengartikannya bagaimana dong berarti? Akan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Akan bersungguh-sungguh. Coba artinya dulu. Barangkali kemalasan. Bukan kemalasan, al-kaslan itu yang malas. Oh ya, barangkali yang malas akan bersungguh-sungguh setelah kegagalan, gitu ya. Barangkali pemalas itu akan bersungguh-sungguh setelah kegagalan. Berarti kalau isfaq kurang pas, Bang Ustaz. Oh gitu, ya berarti boleh, semoga gitu. Tapi lebih tepat sih kelihatannya harus harapan, harapan ya. Atau bisa dua-duanya. La'alal. Itulah makanya la'ala itu mau dibawa ke isfaq atau taroji tergantung Bisa. feeling daripada si pengucapnya. Jadi kalau Bapak Ibu ini menjadi harapan, semoga gitu ya. Iya. Ya, berarti dia taroji. Ini kan kalau dengan kalimat semoga kan memberikan motivasi kepada si pemalas. Benar. Kalau barangkali ya silakan mau rajin atau enggak terserah. Tapi kalau Habis semoga gini, ada dorongan. habis gini nih Pak Samsul, dikasih tahu kagak mempan. Diingetin kagak mempan. Ya kali aja dia nanti boleh gagal baru dia nyadar. Gitu. Jadi lah itu tidak jadi dalam hal ini la'ala itu isfaq atau taroji intinya begini, bukan satu harga mati gitu ya. Jadi yang harga mati bukan NKRI aja, taroji isfaq juga. Jadi mau dibawa ke isfaq atau dibawa ke taraji itu tergantung kepada pemahaman dan niat daripada si pengucapnya, begitu. Ya. Jadi kalau ini menjadi motivasi atau menjadi pengharapan ya namanya taroji. Tapi kalau harapan plus kekhawatiran ya kali aja dia akan berubah kali kalau udah gagal mah itu namanya isfaq. Nah, itu tuh Bapak Ibu tuh taruh sama isfaq. Baik, ada pertanyaan kah di sini? Coba sambil menanyakan. Ini isimnya la'alla taliban najihun, isim la'alanya yang mana? Tolibah. Betul. Najihun jadi apanya? Khobar la'ala. La'alal insana fi khusrin. Isim la'alanya yang mana? Al-insana. Al-insana. Khabarnya mana? Fi khusrin. Yusdiku. Terus. La'alla salamata turafiquka fi safar. Isimnya as-salamata. Salamah kabarnya. Turafiquka. Turafiquka itu fi'il apa ya Bapak Ibu ya? Mudhari. Oke. 4 huruf. Kalau fi'il madinya apa? Rofako ya. Apa? Rofako. Panjang rohnya betul. Rofako. Fako. Yurafiqu. Fa'ala. Lupa.
Fa'ala yufa'ilu, menemani, membersamai. La'allal kaslana yajtahidu ba'dal fashal. Mana isimnya? Al-kaslana Al-kaslana. Khabarnya? yajtahidu. Yajtahidu. Betul. Baik, ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya Ustadz, yang soal nomor 2 itu Ustadz kan dia inlam ya, inlam yasduku. Iya. Itu dia syarat gitu Ustadz ya. Sebenarnya ilamnya. Oh, ini juga sebentar, maaf. Mestinya min lam yastuqa ya. Lam yastuqa. Gimana ini apa namanya Pak? Maksudnya ilam yasduko ini dia fiil syarat, tapi jawabannya di depan gitu si alanya itu ya. Betul. Illam yasduq fal insanu fi khusrin, gitu kalimatnya. Gitu. La'alal insana fi khusrin illam yastuqa. Illam yasduq, bukan yastuqa, yang salah. Jazm kan ya. Iya. Illam yasduq yakhsarul insan, gitu. Jadi kalimatnya di sini apa namanya jawab syaratnya justru kembali kepada makna awal tadi nih. Illam yasduq al insan la fi khusr. Baik. Maaf Ustaz, jadi khobar la'alanya yang mana Ustaz? Yang mana tuh? Yang tadi yang nomor 2. Fi khusrin. Oh, fi khusrin. Fi Oke. khusrin. Syukran Ustaz. Iya. Tapi yang nomor 3 Turafiquka. bukan jar majrurnya Ustaz ya? Bukan. Khabar jumlah. Farni- Khabar jumlah. Nah, iya. Khabar jumlah benar. Khabar jumlah, betul. Khabar jumlah apa itu? Khabar jumlah ismiyah. Fi'liyah. Kalau kaslan ini nomor 5. Kalau nomor 4 khabarnya Al-khodimata. Tarham. Tarhamu ya. khabarnya tarham, betul. Tarham. Baik. Alhamdulillah. Begitu Bapak Ibu tuh. Kita lanjutkan dulu ya. Nah, ini. Selama ini, mohon maaf, selama ini pemahaman Bapak Ibu la'ala kayaknya sih yakin umumnya memahami sebagai taroji ya. Iya. Iya kan ya. Artinya masih agak apa namanya kurang kita memberi peluang bahwa dia isfaq. Selama ini kan mungkin begitu ya. Tapi mungkin bisa jadi juga sudah dua-duanya, udah mantap betul. Karena seringnya itu la'ala. Iya, maka gini Bun. Sebelum ini saya baca itu udah beberapa lama saya baca itu. Ketika dulu saya membaca surat Al-Kahfi makanya saya bingung tuh. Ketika nggak melihat terjemahnya ya. La'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Itu saya maksudnya semoga saja kamu membunuh diri jika mereka tidak beriman. Masa iya sih bunuh diri? Kan gitu ya. Masa Nabi semoga masih didoain kan gitu. Saya bilang pasti ada sesuatu nih la'allan. Oh ternyata itu isfaq. Jadi bisa aja orang yang frustasi itu bunuh diri kan gitu maksudnya. Tapi kan Nabi mangga. Bisa saja. Kecil kemungkinan kalau bisa saja. Begitu tuh Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Sekarang huruf tasbih. Nomor 14. Pasal 14. Pak Jiu, Pak boleh baca Pak monggo. Pasal 14. Huruf tasbih. Nomor 1. Huruf K
artinya seperti atau bagaikan. Penyerupaan, fungsinya penyerupaan. Contoh, ilmu kan nuri, ilmu itu seperti cahaya. Kedua, huruf ka'anna, sepertinya, artinya sepertinya, bagaikan, fungsinya berfungsi untuk menyerupakan jika khobarnya benda mati. Contohnya, ka'annal ilma nurun, seperti ilmu itu adalah cahaya. Pas. Baik, pas. Bapak Ibu, satu lagi ada mithlu. Tapi kenapa nggak masuk di sini ya? Artinya sama seperti bagaikan. Karena isim ya, Ustaz. Nah, Misal. benar Iya. jawabannya. Karena kalau yang dibaca tadi, beliau mau itu huruf. Kalau mithlu itu isim. Meskipun maknanya sama seperti bagaikan. Nah, kenapa nggak masuk sini? Karena dia isim. Sedangkan ini kan huruf. Iya. Tadi baca pasal berapa tuh Pak? Bau deh. Pasal 14. Ini karena saya menggunakan istilah di dalam bahasa Arab ya pasal. Jadi ini takut juga nih ini masuk apa namanya peradilan nih pasal berapa undang-undang. Undang-undang hukum pidana gawat ini pakai pasal-pasal. Pasal 340 sama pasal 40. Itu perencanaan belajar itu Pak. Itu perencanaan belajar. Baik. Jadi oke, Kak, seperti apa contohnya Bapak Ibu selain di sini nih? Al ilmu kan nur. Contoh yang lain apa lagi? Oke, kita lihat ya. Di dalam Al-Qur'an nih. Anta samsun kal badrun. Kal an'am itu apa Ustaz? Ayatnya. Nah, kal an'am, ulaika kal an'am balhum adol. Nah, itu tuh. Itu apa namanya? Jelas tuh kalimatnya itu. Coba Bapak Ibu buka itu ya di dalam Al-Qur'an itu. Pengandaian itu ya. Pengandaian. Coba buka surah Al-A'raf ayat 179 halaman 174. Halaman Qur'annya 174. Kalau Qur'annya Mushaf Utsmani sama tuh. Oh, Ustaz Budi baru kelihatan ini. Dari ada tulisan dikit. Waduh, luar biasa nih. Nggak apa-apa, tadi makanya kok belum lihat Ustaz Budi nih. Betul nggak? Udah ketemu belum? Coba bacakan, Bu Rima. Yang bagian ininya aja ya Ustaz. Ulaika kal an'ami balhum adol. Ulaika humul ghafilun. Iya. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat. Betul. Itu dia. Terus apa namanya? Apalagi Bapak Ibu yang ada itunya. Sekarang coba buka surat Hud. Ayat 25. Halaman 224. Halamannya 224. Bu Arti coba ketemu nggak Bu Arti? Udah ketemu belum Bu Arti? Ayat berapa Ustaz? Ayat 20 ampe. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ya. Masalul fariko ini kal a'ma wal asomi wal basir wasami. Hal yastawiyani masalah. Masalah. Betul. Ada nggak? Ada karun. Ada yang kal a'ma. Kal a'ma. Itu dia kaya. Satu lagi Bapak Ibu. Surah Luqman. Ayat 32.
Halaman 414. Gimana bunyinya? Coba. Oh. Wa idza wasyahum Ya, wa idza ghasyiyahum maujun كالظلل kadzulali. Az-zulali da'awullah mukhlisina Da'awullah. lahum. Betul. Sekarang yang nomor 2, ka'anna. Meskipun saya sebenarnya enggak terlalu cocok dengan, enggak mesti begini nih di dalam penjelasannya ini. Berfungsi untuk penyempurnaan jika kabarnya benda mati. Benda mati. Ka'annahum. Oh, kalau khabarnya ya. Kalau isimnya enggak mesti benda mati ya. Gitu ya. Jadi ka'anna. Apa contoh dalam Al-Qur'an yang ada ka'annanya, Bapak Ibu? Kalau kata ka'annahum itu ada di dalam Al-Qur'an ada 11 kali. Coba surat Al-Baqarah ayat 101. Al-Baqarah 101, halaman 15. Ka'annahum Iya benar. Ka'annahum la la ya'lamun. Gitu. Coba Bapak Ibu. Surah Al-A'raf 187. Al-A'raf 187 halaman 174 di bawah. bawah. 174 paling bawah, yok bawah. Iya. Bacanya apa, Bu? ka'annaka hafiyun. Karena kahafiyun anha. Iya. Apa namanya? Kita coba baca Pak Herman, fadal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha. Qul innama ilmuha indallahi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Gimana itu letaknya? Ka'annaka hafiyun. Ka'annaka hafiyun. Yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha, kan gitu ya? Ya. Tentang kiamat kan ini? Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepadamu tentang kiamat. Kapan terjadinya? Qul innama ilmuha 'inda rabbi. Katakan hai Muhammad, pengetahuan tentang kapan datangnya kiamat itu ada pada di sisi Tuhan. La yujalliha liwaqtiha illahu. Kan itu. Tidak ada yang tahu tentang itu kecuali Allah saja. Thaqulat fis samawati wal ard. Itu peristiwa kiamat itu sangat berat dirasakan bagi langit dan bumi. La ta'tikum illa baghtah. Ini penting Bapak Ibu. Tidak datang kiamat itu kecuali baghtah. Kecuali tiba-tiba. Kecuali mendadak. Jadi nggak ada kata kiamat itu terus ketahuan dulu sehari 2 hari sebelumnya, enggak. Memang ada tanda-tandanya. Ada tanda-tandanya. Seperti yang kita bahas pada malam kemarin, ada tanda-tandanya. Tetapi persisnya datang hari besarnya enggak ada yang tahu. Cuma Nabi menyebut hari Jumat. Oh. Hari Jumat tuh kiamat itu, kiamat kubro itu Bapak Ibu. Terjadi hari Jumat. Karena kapan itu urusan Allah ya. Nah, kapan Jumatnya itu urusan Allah. Ya, kan gitu. Apa Jumat besok, apa Jumat depan. Tapi di dalam ayat mengatakan tidak akan datang kiamat kalau masih ada orang yang masih muslihun, masih orang berbuat baik. Tidak akan datang kiamat kalau masih orang beristighfar. Tidak akan datang kiamat kalau masih ada orang-orang yang masih berbuat baik. Jadi, pada saatnya udah buruk semua orang itu. Terus yasalunaka ka'annaka hafiyun anha. Kan gitu ya. Mereka bertanya, orang Yahudi bertanya kepadamu, kali saja kamu tahu kapan datangnya, kan gitu.
Ka'annaka, seakan-akan engkau tahu. Maka Nabi SAW, qul, katakan hai Muhammad SAW, innama ilmuha indallahi walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Itu hanya ada pada Allah saja yang tahu, yang lain nggak ada yang tahu. Kaya-kayanya saja pada tahu, padahal pada nggak tahu. Gitu tuh. Iya, luar biasa tuh. Jadi hari ini kita tuntaskan itu apa namanya dua pasal. Ini pasal pemberatan atau Pasal menambah ilmu. Pasal meringankan. pasal jadi hafal nih nomor-nomor pasal nih. Itu hikmahnya. Setiap kejadian ada hikmahnya. 340 apa 388. Jadi kalau ahli hukum ngapalin begitu. Jadi saya ada dengar sebuah ini Bapak Ibu sebuah video ya. Itu ada dialog antara pendeta dengan apa namanya itu dengan jamaah lah kira-kira gitu. Tiba-tiba si pendetanya lagi tampil ke depan ditanya sama seorang ibu-ibu, Pak Pendeta, kenapa ya Injil itu tidak ada orang yang menghafal Injil ya, kan gitu ya. Berbeda dengan Al-Quran gitu ya. Itu ibu-ibu itu mengatakan begitu. Lalu dengan cepat tanggap, gitu tegas sang pendeta tadi menjawab, oh betul itu. Mengapa? Karena Injil itu kitabnya tebel banget. Al-Quran itu tipis. Jawabannya gitu. Karena Injil itu tebel, Quran itu tipis. Orang yang nanya ya aja ya, gitu. Yang nanya ya aja. Karena ya aja langsung mikrofon itu diteruskan, dilanjutkan, disambar oleh seorang ahli kristolog Muslim. Nah, lupa saya namanya. Orang Indonesia itu. Moko Ginta, Pak Moko Ginta ya, Pak Isa Moko Ginta. Jadi sama Moko Ginta itu apa namanya bertanya kepada ini. Baik, kata ini ya, kata Pak Isa Moko Ginta ini. Kalau benar pendapat Anda bahwa Al-Quran itu dihafal karena dia tipis, kan gitu ya. Coba bandingkan dengan Injil yang menghafal Al-Quran itu jutaan atau puluhan juta manusia di dunia. Dari waktu ke waktu, bahkan anak kecil. Mestinya Injil itu tidaklah jutaan, adalah sebagian orang yang menghafal Injil. Coba tunjukkan siapa orang yang hafal Injil. Kalau nggak semuanya, nggak jutaan, nggak puluhan juta, ya mungkin 1000 orang. Di antaranya itu tunjukkan. Sang pendeta tadi tidak bisa menjawab. Lalu Pak Isa Moko kita begini. Sekarang saya tanya Pak Pendeta. Coba tolong Pak Pendeta hafalkan 50 halaman saja dari Injil yang Pak Pendeta sering dakwahkan. Jika Pak Pendeta mampu menghafal 50 halaman, maka saat ini saya akan murtad. Maka saat ini saya akan kembali ke Kristen. Kata Pak Isa Moko kita. Wah, tegang itu. Jamaah tegang, pendeta juga keluar keringat dinginnya. 50 halaman, nggak usah semuanya. Nggak usah semua. Injil 50 halaman saja. Lagi tegang pendetanya, dilanjutkan sama Pak Moko Ginta. Baik Pak Pendeta, jika Anda tidak mampu menghafal 50 halaman, persis tanpa ada kurang sedikit pun kata-kata komanya dan sebagainya, titiknya, tolong hafalkan 10 halaman saja
di antara Injil di halaman mana saja, 10 halaman berurutan dengan persis titik komanya, maka kalau Anda bisa lakukan itu, saya akan memeluk agama Anda. 10 halaman. Quran kan halamannya 600. Setengah juz halaman. Iya, 600 Al-Quran halamannya. Udah 10 halaman aja. Dia itu tambah keluar keringat dingin. Karena emang nggak hafal. Terakhir apa Bapak Ibu mengatakan? Baik, kalau 10 halaman itu berat bagi Anda, sekarang saya tantang Anda. Tolong hafalkan, tunjukkan kepadaku 1 halaman bolak-balik saja di antara Injil yang Anda hafal. Tunjukkan kepada saya. Kalau Anda mampu, maka saya akan memeluk agama Anda. Nggak bisa ternyata, nggak bisa. Tuh Bapak Ibu yang belakang. Beda dengan Al-Quran. Beda dengan Al-Quran. Bapak Ibu sebut Al-Quran di mana saja, di daerah mana saja, di wilayah mana saja sepanjang itu Al-Quran, pasti orang tahu kalau dia sama hafal Al-Quran, tahu persis. Bahkan sekarang dengan model mushafnya, mushaf Utsmani yang pojok itu, ayat pojok itu, maka persis tahu di mana letaknya, sama di ujung barat, timur, utara, benua mana saja, dibacakan ayat, dia akan tahu di halaman berapa, kalau dihafal Al-Quran, di halaman berapa, juz berapa, di pojok yang mana, dia tahu hafal. Tuh, jadi Al-Quran itu luar biasa. Itu. Nah, itulah saya kira kisah tentang kemujizatan Al-Quran. Baik. Kita lanjutkan. Kalau kita berarti di pasal 2 pasal saja, pasal 13 sama pasal 14, yaitu huruf taraji wal isfaq dan huruf tasbih. Sebelum beranjak kita coba ingat terlebih dahulu. Ingatkan. Jadi taraji dan isfaq itu hurufnya sama, yaitu la'alla. La'alla. Perbedaannya isfaq sama taraji dalam konteks makna. Jika merupakan harapan dan doa, maka bagian itu disebut adalah apa? Taraji. Kalau dia bagian daripada bukan harapan, tetapi ada harapan diselingi dengan kekhawatiran atau kecemasan, gitu ya, maka namanya isfaq. Ya. Terus yang kedua, huruf tasbih namanya. Kata tasbih sendiri kan artinya menyerupakan, penyerupaan. Hurufnya ada 2, yaitu ka sama ka'anna. Ka huruf ka'anna juga huruf. Ka seperti, ka'anna juga seperti. Bedanya itu kalau ka ya tanpa ada ananya, ka'anna. Dalam keterangan ini disebut bedanya kalau ka'anna khabarnya adalah jamid, benda mati. Nah itu ka'anna. Oke gitu ya. Baik. Itulah apa namanya? Huruf tasbih. Oke. Kita lanjut Bapak Ibu kepada ayat Al-Qur'an, tarjamah dan namanya pemahaman daripada surah. Hari ini kita masuk ke dalam surah Al-Kahfi ayat berapa ya Bun ya? Terakhir ayat 95 ya. Sekarang ayat 96 ya. Iya, Ustaz. 96. Baik, kalau gitu silahkan Ustaz Budianto, fadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim.
آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا صدق الله العظيم. Artinya, berilah aku potongan-potongan besi hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata, dan kedua puncak gunung itu, dia Zulkarnain berkata, tiuplah api itu hingga ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku agar aku tuangkan ke atasnya besi panas itu tembaga yang mendidih. Wallahu a'lam bishawab. baik. Jadi ini kayaknya kemarin melanjutkan kepada kajian kemarin malam ya tentang Zulkarnain. Ini kan Zulkarnain nih Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau nama aslinya Zulkarnain itu orang katanya adalah Abdullah ya. Abdullah. Abdullah tapi kemudian mendapat gelar Zulkarnain. Ada yang beranggapan, yang kemarin saya jelaskan itu, ada yang beranggapan bahwa Zulkarnain itu sama dengan Alexander the Great. Nah, itu yang kemarin yang saya sebutkan. Ternyata nggak sama Bapak Ibu, bukan. Itu manusia yang berbeda, seorang yang berbeda. Sekarang di sisi waktu, kalau Alexander the Great itu dalam sejarah disebut hidup sekitar 323 sebelum Masehi. 300 sebelum Masehi. Itu Alexander the Great. Sedangkan Zulkarnain itu hidup semasa dengan zaman Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kalau Nabi Ibrahim itu ribuan tahun sebelumnya. Tuh bedanya. Beda yang kedua, persamaannya sama ya. Persamaannya dua-duanya raja. Raja agung, raja yang memiliki kekuasaan yang luar biasa, timur dan barat begitu. Nah, perbedaannya dari sisi waktu. Yang kedua, perbedaan yang sangat-sangat istilahnya menjadi pembeda utamanya adalah kalau Zulkarnain itu orang mukmin, kalau Alexander itu kafir. Bahkan Alexander itu dalam tulisan, dalam satu informasi, dia bahkan menyembah dewa dan akhirnya menganggap dirinya sebagai dewa. Itu saking digdayanya, saking hebatnya dia, lalu kemudian dia menganggap dirinya sebagai Tuhan. Tetapi ada sifat-sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh seorang hamba Allah yang saleh. Apa itu? Dalam kisah bahwa Alexander the Great itu ada dugaan meracuni bapaknya yang raja supaya dia cepat jadi raja. Sehingga Iskandar the Great itu jadi raja pada usia 20 tahun. Raja bapaknya siapa? Philippus. Ya, Philippus itu. Mengatakan dia mati karena mabuk gitu. Terus dihina sama anaknya si Alexander tadi. Yang kedua mengatakan dia diracun oleh Alexander the Great karena pengen jadi jadi raja. Keganjilan yang lainnya yang menjadikan dia tidak sama dengan Zulkarnain adalah apa? Alexander the Great itu seorang pemabuk. Hobinya mabuk. Sedangkan Zulkarnain hamba Allah yang tidak menjauhi hal dengan bikin mabuk. Yang lain apa lagi? Ini informasi-informasinya ya. Wallah alam bishawab. Kalau Alexander the Great
itu konon adalah masuk kategori golongan orang LGBT, orang gay, homoseksual. Dan itu tidak mungkin dilakukan oleh seorang hamba Allah yang ada Zulkarnain. Di dalam kitab Al-Kasyaf, tafsir Al-Kasyaf, Az-Zamakhsyari menyebut bahwasanya Zulkarnain tadi seorang nabi. Jadi memang ada beberapa ahli tafsir menyebut bahwa dia seorang nabi. Itulah Zulkarnain. Maka Zulkarnain itu ketika dia berjalan ke satu wilayah dan dia menemui wilayah itu, ternyata wilayah itu adalah wilayah orang-orang yang asing ya, bahkan bahasanya tidak bisa dimengerti oleh dirinya, aneh bahasanya, gitu. Ketemu mereka, tetapi mereka dalam ketakutan, lalu perwakilan dari mereka meminta tolong kepada Zulkarnain agar membuatkan tembok pemisah. Saddan. Sad itu tembok, bendungan atau tembok. Maka orang-orang di situ mengatakan, engkau boleh mengambil upah dari usahamu membuat tembok yang besar itu. Tapi dijawab oleh Zulkarnain, itu ya. Qala ma makkanni rabbi khairum mimma, apa yang sudah Allah hadirkan untukku, apa yang sudah Allah berikan kepadaku, kekuasaan dan harta, khairun, itu lebih baik daripada apa yang kamu tawarkan untukku. Nah, kemudian inilah dia, atuni zubaral hadid. Kata Zulkarnain, kalau engkau mau, bantuin saya aja deh untuk mewujudkan apa yang kalian mau. Apa? Siapkan potongan besi, ya. Hatta idza sawa baina sadafaini, sehingga jika ternyata tembok itu, ya, besi yang dipancang itu sama tingginya dengan gunung, dengan tinggi gunung. Qalang fuhu, maka tiupkanlah, ya. Tiuplah api itu, qalang fuhu hatta idza ja'alahu nara. Jadi maksudnya kalau bahasa kita mah dipande, Bu, dibakar. Besi dibakar sehingga hatta idza ja'alahu nara, sampai besinya menjadi merah. Itu merah, dibakar merah, maka besi yang merah itu, yang sudah lebur itu, yang sudah cair itu, dipakai untuk menutup lubang-lubangnya yang merekatkan antara besi-besi yang itu. Jadi setinggi apa Bapak Ibu? Setinggi gunung. Bayangkan, maka ada yang mengatakan tingginya itu sampai ratusan meter, 900 meter. Luar biasa dia. Itu ucapan daripada Zulkarnain. Qala atuni ufriq alaihi qitra, maka berikan besi yang sudah meleleh itu untuk menutup lubang-lubang dari tembok agar tidak bisa dibongkar, bisa ditembus oleh Ya'juj dan Ma'juj. Ayo Bapak Ibu, coba lihat ayat tadi ya. Atuni zubarul hadid hatta idza sawa baina sadafaini qala fuku hatta idza ja'alu nara qala atuni ufriq alaihi qitra. Pertanyaannya, ada berapa filma Amr tuh Bapak Ibu di situ? Berapa Bapak Ibu? Berapa Bapak Ibu? 3. Ya, Ustaz. 3. Yang pertama? Atu. Yang kedua? Unfuhu. Unfuhu. Yang ketiga? Atu. Ufriq. Ufril. Ufril. Ufril.
Ufrig itu fi'il mudhari. Atunya juga. Aku juga tuh. Atu lagi. Atu lagi ya. Satu lagi. Atu lagi. Berarti dua dong ya. Ada atu pertama. Mana lagi? Atu lagi. Ya, berarti dua. Oke. Atu itu fi'il madinya apa? Apa Bapak Ibu? Ata. Panjang ya. Gimana Pak Irfan? Ata atau ata? Kalau yang ini ata. Betul. Ata. Tuh. Nah, coba kita tulislah. Ata. Itu ata tambahnya apa sih? Alif atau hamzah. Hamzah ya. Nih Bapak Ibu kita munculkan nih. Udah kelihatan belum? Udah tampil belum? Udah ya? Sudah, Ustaz, sudah. Udah ya. Fi'lun madin, fi'lun mudhari', masdar, ismul fa'il, amr, fi'il amr. Nah, tadi tuh Bapak Ibu. Ata. Jadi ata gitu panjangnya. Ya. Beda dengan ata kan gitu? Betul. Kalau ata mudhari'nya Yu'ti. yu'ti. Benar. Yu'ti. 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 Masdarnya? Itaan. Masdarnya itaun boleh atau itaan boleh. Terus sifatnya, isifannya? Mu'tin. Mu'tin, betul. Mu'tin. Begitu tulisannya Bapak Ibu. Fi'il amrnya? Fi'il amr. Ati. 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 Betul. Sekarang ata mudhari'nya? Ya'ti. Ya'ti. Masdarnya? Apa? Masdarnya? Masdarnya apa nih? Bu Nondang apa masdarnya? Belum. Pak Budi, masdarnya? Belum, Ustaz. Belum. Bu Ika, masdarnya? Ada atau atan gitu ada. Gimana? Atan ada nggak Ustaz? Atan. Atan. Itu adanya di band Sinoktan. Dari Sulaki itu suka di ini. Coba Bu Rima, apa masdarnya? Bu Rima. Kalau mu'tal bingung. Sama. Mbak Arti, apa masdarnya? Belum Ustaz. Belum. Bunda Fatimah, oh hadir ada Bunda Fatimah ini luar biasa nih Bunda Fatimah nih. Bun, ayo Bun. Udah connect belum Bunda Fatimah? Masdar dari ini belum ya? Bu Kinan apa masdarnya Bu Kinan? Belum ketemu, Ustaz. Nah, jadi masdar itu Bapak Ibu ityanun. Jauh. Jauh. Jauh, Jan. Jauh sekali. Sifat ini yang sifatnya
Ya. Dikit lagi tuh. Ya. Atin. Oh, atin. Atin. Amarnya. Amarnya Iti. Iti. Baati itu mah. Iti. 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 Iti gitu. Iti Ustaz ya. Iti. Itu Ibu Titi Soeharti. Iti. Apa itu? Lamarnya adalah Iti. 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 Iya, iti. Iti. Atau kadang-kadang kalau dia ditambahin wawu, ujungnya itu hamzanya jadi ya. Iti. Gitu ya. Jadi panjang. Kata ituni zubarul hadid. Nah itu tadi. Atu nih tadi. Itu atuni. Oh itu atuni. Ada ituni. Ada ituni. Ada kan itu ya di Al-Qurannya? Iya, ada. Ada ituni. Al-Ahqaf itu ya. Al-Ahqaf itu bukan ya? Surat apa, Bu? Al-Ahqaf bukan yang Ya, surat Al-Ahqaf. Ituni. Itu ternyata itu tuh. Kalau ata itu apa artinya? Yang panjang memberi, yang pendek panjang datang. memberi. Oh iya, benar. Luar biasa. Maknanya ini artinya memberi memberi itu mendatangkan ya sama ya. Kalau ini datang. Atayati. Terus tadi apa bacanya? Unfukhu gitu ya? Unfukh. Unfukh. Madinya apa Bapak Ibu? nafakho itu. Nah benar, nafakho. Apa sih nafakho artinya? Meniupkan ya. Meniup. Betul. Seperti apa namanya Maryam ya. Allah tiupkan rohnya, apa namanya roh Allah, rohillah kepada Maryam sehingga lahirnya Nabi Isa. Nafakhoyan Yanfuhu. yanfuhu. Nafakho Yanfuhu fisur. Surat Yasin tuh. Terus masdarnya apa? Nafkan. 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 Ya nafkan boleh. Atau ada Nafkun. yang lain ya? Nafkun. Terus sifatnya Nafi'un. nafih. Nafihun ya. Nafih. Nafihun. Apa artinya Meniup. Yang meniup? meniup. Nafihun. Sekarang ufrigh. Ufrik. Ufrigh itu pil apa? Mudhari tadi kan. Mudhari. Yufrigh. Kalau ana berarti ufrigh ya? Iya, ufrik. Fil madinya Berarti tambahan satu huruf. Afrik. berarti Afroho. afroho. Masdarnya If'alan. If'alan. Alhamdulillah ifrohun. Sifatnya Mufrihun. 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 Amarnya Afrih. Ifrik. Afrig. Afrik, ya Afrik. Afil. Mufrihun. Amarnya Afrig. Coba Bapak Ibu, ya Allah hadirkan kelapangan dalam hatiku berupa kesabaran.
Rabbana Afriq alaina sabran. Kan gitu ya. Wa thabbit aqdamana fansuna al-qamil kafirin. Afriq artinya apa? Melapangkan. Luaskan. Luaskan, melapangkan. Pertanyaan Ustaz, Fadhal. itu tadi fil mudhari ufrihu. Iya. Sini kan ufrik. Iya, kenapa tuh Pak? Kok iseng amat ya? Kalau tambahan satu huruf mudorenya yu. Iya, tapi ini sukun. Iya, benar. Jadi ya gimana itu? Kenapa itu Bapak Ibu? Apa jawab itu ya Pak? Nah, jadi ini jumlah syartiyah, ya, tapi ada syaratnya dihilangkan. Artinya gini, intu tuni, gitu ya. Intu tuni, gitu. Intu tuni al hadid, gitu. Ufrigh alaihi qitra. Jika kamu semuanya kamu siapkan besi yang sudah meleleh panas itu, maka aku akan isikan. Jadi ini kalimatnya syartiyah, jawab syarat dan jawab, tetapi tidak disebutkan gitu Pak, Jawab syarat. Ya, syaratnya jika kalian berikan kepadaku besi yang sudah dilumerkan itu, maka aku akan tuangkan. Ya. Gitu ya. Oke. Begitu Pak. Aman. Ya, syukur Ustaz. Ya, ayat terakhir. Coba kita baca ayat terakhir. Silakan ayat terakhir dengan Bunda Erlina Wati. Bunda Erlina. Ya Bunda Erlin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Famasta'u ayyazharuhu wa masta'u lahu naqba. Betul. Artinya Bun? Artinya, maka mereka Ta'juj dan Ma'juj tidak dapat mendakinya dan tidak dapat pula melubanginya. Betul. Jadi kalau sudah dibangun tembok yang tinggi, yang membatasi dua bukit atau dua gunung, maka kalau sudah berdiri tegap, famasta'u ayyadharuhu wa mastata'u lahu naqba. Maka mereka yang dikurung itu Ya'juj dan Ma'juj tidak mampu mendakinya, tidak mampu melampauinya, dan tidak mampu naqab, membuat lubang. Karena apa? Kenapa tidak mampu melampaui? Karena saking tingginya. Kenapa tidak mau melubangi? Karena saking kerasnya besi. Belum lagi, tapi kalau dalam hadis Nabi, setiap hari mereka melubangi dinding itu dengan cakarnya yang sangat keras itu, sudah berlubang, Nabi membuat pertunjukan rodam ya. Rodmu Ya'juj wa Ma'juj. Beliau sambil memberikan isyarat tangan jari, ibu jari dan jari telunjuknya diutarkan sehingga membuat lubang. Kata Nabi, setiap kali mereka berusaha melubangi tembok itu sudah berlubang sekian. Kata Nabi begitu. Tapi kemudian setiap malam mereka tinggal itu penggalian tembok itu, maka malam itu juga Allah ratakan kembali temboknya sehingga tidak berlubang lagi. Besok begitu. Terus nggak berhenti sampai nanti datang kiamat. Saatnya Allah akan munculkan Ya'juj dan Ma'juj. Lalu salah satu tokoh mereka mengatakan, baik, setelah dilubangin, gak usah kalian ribut lagi. Insya Allah besok kita akan lanjutkan. Maka ketika Ya'juj dan Ma'jujnya saja
tokohnya mengatakan insya Allah besok kita lanjutkan, maka dengan izin Allah lubang tembok tadi ternyata tidak bisa tertutup lagi, dan itu kemudian besoknya tembok itu membesar lubangnya sehingga Ya'juj dan Ma'juj keluar dari tempat kumpulan mereka. Gitu ya. Jadi mereka disebut tidak melakukan insya Allah. Ya, mereka menyebut insya Allah kan gitu. Jadi betul-betul nama Allah itu luar biasa. Sampai disebut orang-orang jahat saja bisa juga. Baik, Bapak Ibu muliakan, alhamdulillahirabbil alamin. Ini dari surah Al-Kahfi-nya baru sampai ayat 97 gitu ya. Harapan saya tadi sih sampai 100 tadi ya. Gitu sampai 100. Nah, tapi kita akan bahas nanti tentang ista'u sama istata'u sama ista'u. Itu kenapa itu kan gitu ya. Nah, itu. Nanti kita akan bahas. Kenapa yang satu pakai ta, yang satu hilang to, hilang taknya ya. Wa mas famas ta'ul ayadaru wa mastato. Nah, ini penting karena kita sedang membahas Al-Qur'an, mengapa maknanya sama tetapi yang satu hilang taknya, yang satu tetap ada taknya. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang, Bapak yang muliakan, dalam keadaan sehat walafiat, gitu ya. Amin. Bisa bergabung lagi sedikit demi sedikit, ini insyaallah akan terus bertambah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi Ibu, kita akhiri dengan doa astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا علوما تنفعنا اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكه بالقرب برحمتك ارحم الراحمين صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Sehat selalu. Amin. Alhamdulillah insyaallah.